yaitu bapak moyang mereka al-usulu yang menjadi asal usulnya fil fulki di dalam perahu Aisyah yaitu perahu Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah anna ru'ya kaum berkulkul majlub, yaitu kami membawa kami membawa dunia kaum leluhur keturunan mereka dalam satu muatan filmul masyhur, dalam satu muatan kabar dan masyhur yang sangat penuh al-masyhur yang sangat dipenuhi al-maqbul. Ini kata bahwa tentang masalah kendaraan, jadi antaranya kapal pesawat, kapal layar atau kapal yang berada di lautan, itulah tanda-tanda kuasa Tuhan. Hingga abaruh asal bapak moyang mereka seperti bapak moyang mereka semuanya adalah orang yang berada pada perahu Sabil. Jadi kita adalah keturunan orang-orang yang dulunya hanya ikut kabar Nabi Musa. Selain itu mereka jadi yang tersisa dari orang-orang yang beriman kepada Nabi itu yang ikut kapal itu. Nah sekarang ada sebenarnya itu adalah nenek moyang mereka atau bapak moyang mereka asal itu. Jadi termasuk daripada kebesaran kebesaran makhluk yang tersebar di seluruh bumi berasal dari satu kapal itu. Karena mau dari beriman dia disahkan bersih oleh Allah Subhanahu Wa Taala beriman kepada Nabi. Itulah orang-orang yang ada sekarang ini seperti itu. Wa khalaqna, dan kami menciptakan lahum terhadap mereka dari umpama mereka yang berupa ilmu, yaitu umpama apalan wa huwa, dan harapan mislu itu ma'amilu apa yang mereka kerjakan ala terhadap bentuk-bentuk nasruni dari perahu asfirar yang tinggi wal kibar yang besar ditahlimillah dengan Allah memberikan ilmu ma yang gabung terhadap sesuatu yang mereka sadari di dalam misil, di dalam ini. Dan kami menciptakan terhadap mereka ini dari seumpama kapal laut pesawat. Jadi mulai bentuknya itu sesuatu yang mereka bentuk sesuai seperti kapal tadi, baik yang kecil yang besar, semuanya itu berdasarkan bitaklimillah, adalah ilmunya Allah, adalah anugerah dari Allah, inspirasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya dia lakukan yang di daratan semuanya sama. Itu inspirasi dari makhluk Allah juga, dan itu dari ilmunya Allah, seperti bis, itu inspirasi dari Allah.
kereta api. Dan istilah dari apa kereta api? Dari kaki seribu, ya. Banyak kan? Banyak kaki kereta api. Terus lagi pesawat terbang, ya, dari burung, ya. Terus lagi ada helikopter, dari apa? Dari campur, ya. Nggak ada semuanya itu inspirasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada, manusia tidak bisa bikin sendiri. Harus mencontoh, harus pelajaran, harus ikuti. Ya, contoh-contoh yang inspirasi itu sudah Allah berikan, termasuk daripada apa-apa yang bertebaran di laut. Itu semua inspirasi dari kepada kita tadi membuat apa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna sya'nuhum bala sawaya malahum wala ya, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berada di kapal. Wa inna sya', dan kalau saja aku menginginkan, menghendaki nughriqhum, untuk menenggelamkan mereka, ma'ija disubni, bersamaan dengan adanya kapal. Ada kapal bergerak, bala sare pelaku, maka tiada sedikit pun yang menolong, atau itu yang menolong lahum mereka, walaupun yuqadu, dan tiada pula mereka akan mendapatkan yuqadu, mendapatkan keselamatan, akan diselamatkan. Mereka tidak akan pernah diselamatkan. Mereka akan diselamatkan. Kalau Allah mau, orang yang senang belajar di pesawat, di kapal perahu, ya, bayangkan, ya, kapal mengambang di lautan yang besar. Ya, kalau Allah mau menggelamkan, kalau Allah sudah menggelamkan, ya, pada sore kalau tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang bisa menolong, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Itu pengelamatan manusia semua, ya. Sekuat apapun manusia bertenggelam, pasti ada batasnya. Karena manusia itu bisa dinyalakan, ya. Sebagaimana ikan, sekuat apapun ikan berada di dalam air, tetap bisa hidup. Karena hidup mereka itu dilakukan. Nah, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di lautan, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi, illa terkecuali rahmatan adalah rahmatan dari kami saya, wa mata'an, dan kebahagiaan, kesenangan ilahi sampai waktu yang ditentukan. La yuhihim illa rahmatuna, tidak bisa yang menyelamatkan mereka kecuali rahmat kami, anugerah kami kata Allah. Lahum terhadap mereka watati watan tayakna, dan kami memberikan, menyenangkan dia terhadap mereka tidak datang dengan kesenangan mereka, tidak dicoba jadi sampai habis waktu sampai malam. Ya, mereka mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan di kapal atau selain kapal, begitu mendapatkan kenyamanan itu ada masanya nanti. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Orang-orang musyrikin Mekah tidak mempercayai apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika diberikan peringatan azab kepada mereka, termasuk ketika diberikan peringatan azab kepada mereka, mereka berpaling. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka Rasulullah, ittaqu, bertakwalah, takutlah, ma baina aydikum, apa yang ada di depannya, ya, terhadap azab yang ada di hadapan. Maksudnya azab yang kita hidup di dunia. Karena orang kafir mengatakan Allah bisa, bagaimana mati jalan Allah berikan azab mati kamu terkena pada tersebut. Nah, Allah melalui risetnya Rasulullah SAW berikan peringatan kepada mereka, takutlah apa yang ada di hadapan. Maksudnya apa? Maksudnya azab ketika mereka berada di sini. Ayat azab dunia, yaitu azab dunia, min azab dunia, daripada azab dunia. Kaghairihim, seperti selain mereka. Ma khalfakum wa ma khalfakum, dan azab khalfakum yang berada setelah kamu di dunia, di belakang. Ayat azabil akhirat, yaitu azab yang berada di akhirat. Takutlah kau terhadap azab dunia dan azab akhirat. La'allakum turhamun, jika para mereka takut kepada Allah terhadap azab dunia dan azab akhirat, agar mereka turhamun, akan diberikan rahmat oleh Allah. Mereka akan dipalingkan daripada azab tersebut. Tapi apa yang terjadi, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma, dan tidaklah ta'tihim datang terhadap mereka min ayatin, daripada kekuasaan kebesaran min ayati rabbihim, datang kebesaran daripada kebesaran Rabbihim, Tuhan mereka, illa kanu, kecuali mereka itu anha, dan dengan kekuasaan kebesaran Allah itu mu'ridin, mereka berpaling. Terus dijadikan dari jika satu golongan telah ditakdirkan umrah, jika satu golongan telah ditakdirkan umrah oleh Allah, mari kita belajar takdir umrah dan takdir Allah. Kalau takdir umrah sudah tidak bisa berubah, takdir akhir dari semua seperti itu. Kalau malam itu Allah bisa jadi, ya. Kalau takdir Allah diberikan peringatan apapun, diberikan peringatan apapun, diberikan peringatan apapun, tetap tidak akan pernah, tetap tidak akan pernah beriman. Coba yang tidak mengucapkan itu, kenapa mereka? Hah? Di rumah, tapi kita buang, diambil. Dibawa pulang. Yang nggak nulis siapa ini? Yang nggak nulis, nah minimal kalau kita bawa buku ya. Satu buku saja mahalnya belajar. Satu buku
20 juta pasti di atas 50 juta atau di atas 50 juta. Satu huruf itu tidak ada berita, ada tentara mau berperang, kepala belajar polisi ayat enggak. Wa idza qila lahum anfiqu asbabun nuzul menurut mufassir kedua atau menurut mufassir sebagian ulama mengatakan ayat ini diturunkan di Madinah. Sebagian ulama mengatakan ayat ini diturunkan di Madinah. Bagian lagi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan 2 kali, ketika di Mekah sekali, ketika di Madinah yang tahu. Ini semua dari itu ayat itu berapa? Ayatnya 802. Ya, dari sekali yang 882 itu semuanya di Mekah kecuali yang ada ya. Jika diturunkan di Mekah khitabnya untuk orang-orang musyrik di Mekah. Jika turun di Madinah, khitabnya untuk orang-orang Yahudi. Khitabnya untuk orang-orang Yahudi. Asbab nuzulnya adalah Aus bin Wa'il As-Sahmi As-Sahmi dan beberapa orang-orang kaya di Mekah ketika sebagian sahabat Nabi yang fakir miskin meminta pertolongan terhadap mereka,
Mereka mengatakan mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Dengan nada ejekan. Jadi bahasa ini, jadi mereka ini belum masuk Islam. Ketika dimintai bantuan oleh sahabat kalian yang satu sedikit, mereka mengatakan, kamu minta apa ya? Minta apa teman kamu tuh? Dia lebih hebat dari saya. Ya, kita mampu. Maka Allah berfirman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lilladzina aamanu alaykum law yasha'u Allahu at'amahum in antum illa fi dhalalin mubin. Wa idza qila, dan ketika dikatakan, qala, yaitu berkata fuqara'us sahabati, orang-orang fakir kalangan sahabat, lahum, terhadap mereka, orang miskin Mekah, orang-orang kaya di Mekah, anfiqu, berinfaklah engkau alaina, terhadap kami, mimma razaqakumullah, dari sesuatu yang telah memberikan rezeki padamu Allah, minal amwali, dari harta-harta. Qala, berkata alladzina, orang-orang kafir yang kafir, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, istihzaan, karena meremehkan atau mengejek diri terhadap mereka. Anutikum law yasha'allahu, anutikum, apakah aku memberikan makanan man terhadap orang-orang, law yasha', kalau saja menghendaki Allah at'amahu, dia akan memberikan makanan padanya. Di mu'taqidiku, di dalam keyakinan muhadzari, in antum, tidaklah antum, tidaklah antum, kamu itu fi qaulikum, di dalam ucapan mulana terhadap dzalika, terhadap hal itu, ma'a mu'taqidikum, bersamaan dengan keyakinan muhadzar, illa fi dhalalin mubin, terjebak dalam kesesatan yang nyata. Dan ini dia yang benar. Ya, dan ketika mereka dikatakan kepada mereka, berinfaklah terhadap sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan, alladzina kafaru alladzina amanu alaihim la yasha'allahu at'amahum. Ya, orang kafir itu mengatakan kepada orang beriman, kapan kami memberikan makan orang-orang, ya, yang jika Allah menghendaki memberikan makan kepada Allah akan memberikan. Ini apa? Maksudnya, kan Allah lebih mampu ngasih makan ente daripada saya. Ya, bukan yang Tuhan yang lebih mampu kasih makan kamu daripada kami. Ya, aku begitu. Ma'in antum illa fi dhalalin mubin. Jika berkata seperti itu, tidaklah kamu itu illa fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Dia dikatakan hukum meminta-minta kepada orang kafir.
diperbolehkan jika kafirnya dhimmi, kafir yang bukan non-muslim juga. Kafir kan terbagi menjadi dua, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kalau kafir dhimmi adalah kafir yang dilindungi oleh Islam, jadi mereka tinggal di Islam, maka atau di mereka tidak memberontak terhadap Islam dan mereka membayar pajak kepada orang Islam. Ya, sedangkan kafir harbi itu Islam, mereka tidak membayar pajak, maka harus diperang Islam. Gitu ya. Nah itu kita tidak misalkan orang kafir menyebabkan orang Islam, kafir menyebabkan kepada orang kafir itu bagaimana? Kalau terhadap kafir ini, ya dilindungi oleh Islam itu diperbolehkan, dan apa yang didapatkan dari hasil meminta yang itu halal. Oke, sedangkan juga meminta terhadap kafir harbi itu punya halal. Kenapa? Karena mereka akan mengkhianati, akan menginjak-injak martabat Islam. Jadi tidak penghinaan bagi orang-orang Islam seperti ayat ini. Nah, kafir mengatakan minta doa sama Tuhan seperti itu. Orang Islam yang fakir minta seperti itu. Punya halal. Walitadrihi, dan untuk menjelaskan bikufrihim terhadap kekafiran mereka, maqimul adabi, ya, dengan pernyataan yang sangat berat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan mata hadzal wa'du kuntum shadiqin. Bernuzul menurut mufassir riwayat, pada saat Rasulullah dan para sahabat menerangkan tentang hari kiamat, kemudian terdengar oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang kafir, mereka mengatakan Israfil al-ula, ya. Adapun sayhat wahidah adalah tiupan Israfil yang pertama. Apa yang terjadi ketika mereka tidaklah menunggu mereka terhadap hanya dengan tiupan sangkakala pertama? Akan menjadikan mereka, tiupan itu akan menjadikan mereka waqum ya'zimun, ya, dan mereka itu yang ya'zimun, ya, tidak ya'zimun. Nah, ketika mereka mendengar atau terjadinya tiupan sangkakala pertama, ya, ta'buduhum ya'zimun, ya, tiupan sangkakala itu akan menjadikan mereka wahum ya'zimun, dan mereka tidak akan pernah bertengkar kembali. Ketika terjadi kiamat, mereka tidak bakal meledek lagi, tidak akan pernah bertengkar lagi, tidak akan mendebat Rasulullah lagi. Karena kenyataan mau diadab itu, ya, kenyataan azab itu sudah terjadi. Pada yastati'una tawsiyatan wa la ila akhirihim yarji'un. Kemudian kita tafsirkan dulu. Ditasydidi asluhu, lafaz yang tasmun dengan tasydid asalnya yang tasimun,
Mungkinan harokatuka dipindahkan harokatuka ila sholatil aqsa. Udimat biswar biasanya dibangkang terhadap sholat. Aywahum fi ghaflatin, dan mereka itu fi ghaflatin dalam keadaan lupa anha daripada sayyidat waladina. Ya, dan khassamu wa tabayu, ya, dan mereka itu saling bertengkar, wa tabayu, dan mereka berjual beli ketika dunia. Jadi mereka itu ketika dunia dalam keadaan sibuk, wa'afi, dan makan, wasyurbin, dan keadaan minum, mobil tadi, dan mereka melakukan selain daripada itu, ujung-ujung tiba-tiba terjadi tiba-tiba tertiuplah sangkakala yang pertama terjadi. Diam mereka. Dulu mendebat Nabi, dulu mendebat para sahabat. Pada hari yang berarti sudah tiba, nggak usah ditungguin, nanti terjadi sendiri. Ketika mereka lagi enak-enak makan, mereka enak-enak jual beli, minum, bersenang-senang, dan melakukan aktivitas apapun, ujung-ujung tiba-tiba terjadi ya, yang mereka usah ditungguin. Ya, kalau pikiran ya simun, kayak beribuna, ayat simun, ya bahwa itu bermusuhan bertengkar sebagian mereka dengan sebagian mereka. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka tidaklah mereka berkuasa, tidaklah mereka kuasa mampu tawsiyatan untuk saling untuk berwasiat. Ayuhu, yaitu mereka diberikan wasiat, wala ila ahlihim, dan tidak pernah terhadap keluarga mereka yang akan mereka kembalikan. Aswati, dari pasar-pasar mereka, wajibari, dan kesibukan-kesibukan mereka, balian membunuh, tetapi mereka itu mati pihak dalam pasar tersebut. Nah, ketika terjadinya hari kiamat, boro-boro bertengkar, boro-boro untuk mendebat Nabi. Ya, mereka dalam keadaan sibuk makan, sibuk bekerja, sibuk minum, sibuk jual beli dan sebagainya. Mereka ini pala yastati'una tawsiyah. Mereka tidak akan pernah mampu tausiatan untuk berwasiat, untuk mengingatkan, ingetin. Ya, gak bisa telepon dulu. Ya, udah pulang, lagi kiamat itu bisa. Pulang dulu, udah. Ngapain dulu pulang dulu? Telepon, nggak ada. Ya, tidak akan bisa berwasiat, tidak bisa tolong orang lain, tidak bisa telepon, kasih tahu ayusu mereka berwasiat wala dan tidak pula terhadap keluarga mereka. Biar jiwa akan kembali di aswaki dari pasar-pasar mereka. Keluarga yang pasar, jual beli, bagi barang, dan semuanya wajib dan dalam kesibukan mereka, kayak kerja, bangunan, lagi kapan, lagi kapal pesawat, lagi sibuk semua. Tiba-tiba kiamat, boro-boro mau ngingetin mereka. Kalau udah mau lebaran nih, santri-santri sudah ngingetin orang tua. Mau beli baju apa? Tuh nanti hari kiamat terjadi, boro-boro mikirin. Yang sedang sibuk badai musuhnya, mereka bahkan mati di hari sana. Orang yang sedang di pasar mati di pasar hari kiamat. Orang yang sedang di masjid mati di masjid. Orang yang sedang ibadah kepada Allah mati dalam keadaan ibadah. Orang yang sedang bermaksiat kepada Allah mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Nah, itu hari kiamat. Jadi kalau usah menunggu-nunggu, kalau usah tanya kapan, nanti juga akan terjadi. Walau dia berseru di bawah